Lukas 9 ayat 54 sampai 56. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Terima kasih Pak Agus. Apakah kami akan menurunkan api dan membinasakan mereka? Bapak Ibu lihat itu. Itu menunjukkan bahwa sifat mereka, karakter mereka adalah Boanerges, meledak-ledak seperti halilintar, yang kapanpun tidak bisa mereka tahan. Tetapi ajaibnya, Yohanes menjadi murid Yesus yang dikasihi. Tentu cerita itu mempunyai ceritanya tersendiri, yang intinya Yohanes akhirnya menjadi murid yang dikasihi oleh karena perjalanannya bersama dengan Yesus merubah hidupnya. Sifatnya tidak lagi Boanerges, tetapi dia menjadi murid yang sangat dikasihi Yesus. Sehubungan dengan pertanyaan daripada ibu Yesus, ataupun di kitab Markus mengatakan Yohanes dan Yakobus yang langsung bertanya, nggak ada masalah Bapak Ibu. Mau ibunya kah yang bertanya, mau Yohanes dan Yakobus kah yang langsung bertanya, jangan dipermasalahkan. Poin utamanya adalah bagaimana Yesus menjawab pertanyaan itu. Maka saya mendapati ada dua respon Yesus. Yang pertama, Yesus menegur dengan bimbingan, dan yang kedua, Yesus membimbing dengan pengetahuan. Apa artinya? Ketika Yesus mendengar pertanyaan dan permintaan tersebut, agar Yohanes dan Yakobus duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kerajaan sorga, Yesus tidak memarahi, tetapi Yesus menjawab dengan memberikan bimbingan. Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kata kamu menunjuk kepada dua orang. Yang pertama, ibu. Yang kedua adalah Yakobus dan Yohanes. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa artinya? Ingat selalu Bapak Ibu, orang Yahudi mengharapkan agar Yesus menjadi raja. Dan kata raja itu adalah memimpin satu kerajaan yang real. Seperti kerajaan Roma. Ada kaisarnya, ada wakil-wakilnya, ada pemimpin-pemimpinnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kenapa? Kerajaan sorga bukan sebuah pemerintahan yang punya struktural, yaitu punya pimpinan dan bawahan. Seperti kerajaan Roma, ada kaisar dan sampai ke bawahannya. Yesus katakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kerajaan sorga bukan seperti yang kau minta. Aku jadi raja, lalu ada wakil-wakilku yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada menteri-menteri. Tidak begitu. Kerajaan sorga adalah satu kerajaan di mana semua manusia punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada struktural. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Lalu berikutnya Yesus berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Yesus ingin memberikan satu bimbingan bahwa kerajaan sorga itu penuh dengan penyangkalan diri dan pelayanan. Kenapa? Pelayanan artinya tidak dibayar, Bapak Ibu. Yang dibayar itu adalah bekerja secara profesional. Seperti raja, presiden dibayar, menteri-menteri dibayar, gubernur dibayar, sampai kepada tukang sapu itu dibayar. Sementara kerajaan sorga tidak begitu.
kerajaan sorga bayarannya upahmu besar di sorga. Engkau akan masuk sorga. Dan sebelum itu terjadi, kita harus melewati satu fase di mana kita harus menderita bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Saya membuka kamus, maka kata cawan itu ada enam nama. Ada bahasa Yunaninya, ada kos, gavia, saf, kubaat, agan, poterion. Yang intinya semuanya itu memberikan satu kiasan atau menyebutkan adanya sebuah malapetaka atau nasib diri. Jadi ketika Yesus berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Yesus ingin bertanya seperti ini, "Dapatkah kamu bersama-sama dengan aku sebelum masuk dalam kerajaan sorga, menderita bersama dengan aku?" Bapak Ibu tahu? Mereka berkata, "Kami dapat," katanya. Saya tidak tahu apa yang menjadi respon Yesus ketika Yesus mendengar mereka berkata, "Kami dapat." Maksud saya, apakah Yesus senyum-senyum? Apakah Yesus mengerutkan kening atau menaikkan alis? Lalu Yesus berkata, "Cawanku memang akan kamu minum. Cawanku adalah penderitaanku memang akan kamu rasakan." Ketika Yesus berkata seperti ini, Yesus sedang berbicara kepada Yakobus dan Yohanes bahwa kalian akan ikut menderita bersama dengan aku. Kenapa? Yakobus menjadi rasul pertama yang mati dibunuh, Bapak Ibu. Dan Yohanes menjadi salah satu rasul yang dibuang ke Pulau Patmos. Mereka menderita bersama dengan Yesus. Ketika Yesus katakan, "Cawanku memang akan kamu minum," Yesus tidak memberikan penjelasan apapun kepada Yakobus dan Yohanes bahwa mereka akan sama-sama bersama dengan Yesus menderita. Lalu Yesus berkata, "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Yesus sedang berbicara anugerah, rahmat, belas kasihan. Yesus ingin sampaikan begini kepada kita semua, yang pada waktu itu kepada murid-muridnya. "Kalau engkau mengambil bagian dalam penderitaanku," yang artinya ikut bersama-sama dengan aku dengan berbeban menyampaikan kabar kebenaran, Yesus adalah juru selamat, ditolak, dicaci maki, dihina, disingkirkan, dipenjara, maka upahmu adalah kerajaan sorga. Dan itu akan diberikan oleh Bapa Sorgawi. Inilah yang Yesus sampaikan kepada ibu ataupun kepada Yohanes dan kepada Yakobus, bahwa yang terpenting dari mengikut Yesus adalah sebuah pelayanan yang keluar dari hati. Mari kita buktikan bahwa Yakobus adalah rasul pertama yang mati dibunuh. Bolehkah seseorang membacakannya? Kisah 12 ayat 2. Kisah 12 ayat 2. Dan Yohanes adalah murid rasul yang dibuang ke Pulau Patmos dalam Wahyu 1 ayat 9. Kisah para Rasul 12 ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, yaitu saudara Yohanes, dengan pedang. Yes.
Itu adalah perintah daripada Herodes Agripa I. Dia memerintahkan agar Yakobus dipenggal kepalanya. Wahyu 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9, Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yes. Catatan sejarah memberikan satu keterangan bahwa Yohanes Kekasih adalah satu-satunya rasul yang tidak mati syahid. Dia mati tua. Jadi sekalipun dia berada di Pulau Patmos untuk sekian waktu lamanya, di sanalah dia mendapatkan berkat. Di sanalah dia menuliskan salah satu kitabnya, yaitu Kitab Wahyu. Jadi sekalipun Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, pulau yang berbatu, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi Tuhan mengulangi mujizatnya kepada Elia dengan burung gagak dan air, roti. Prinsip yang sama Tuhan lakukan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan catatan sejarah menyebutkan Yohanes mati di Efesus. Artinya, di tempat yang paling gersang sekalipun, Tuhan tetap memelihara orang-orang yang melayani Tuhan. Sehubungan dengan pernyataan, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu adalah urusan Bapa Sorgawi. Bapak Ibu, Yesus sedang memberikan satu penekanan lebih lanjut bahwa kerajaan sorga bukanlah kedudukan atau sistem pilih kasih. Karena dekat dengan Yesus, maka kamu akan jadi menteri ini. Kalau kamu tidak terlalu dekat, kamu cukup jadi kepala desa saja. Tidak seperti itu. Kerajaan sorga adalah rahmat bagi mereka yang dengan setia menjadikan dirinya murid Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai maut menjemputnya. Bapak Ibu ingat pendahuluan di kitab Matius, mau kerja jam 7, mau kerja jam 12, mau kerja jam 5, upahnya berapa? 1 dinar. Mau Anda berapa lama dalam pelayanan, ataukah Anda baru dibaptis, lalu tiba-tiba Yesus datang, upahnya sama Bapak Ibu. Upahnya adalah kerajaan sorga. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Paulus memberikan satu teladan. Dia bekerja dengan sesungguh-sungguhnya kepada Yesus. Dia katakan begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Entah berapa lama Paulus melayani Tuhan dengan sepenuh hati tanpa ada bayaran. Kalaupun jemaat-jemaat pada saat itu di setiap akhir minggu mengumpulkan persembahan, itu bukan oleh karena Paulus memintanya, tetapi oleh karena jemaat-jemaat merasa sayang kepada Paulus. Jadi ketika Paulus datang, maka persembahan itu diberikan kepada Paulus. Dan jangan lupa, Paulus menjual tenda. Apa artinya? Dia betul-betul melakukan pelayanan tanpa sebuah imbalan. Hal ini
berbeda dengan Yakobus dan Yohanes dan ibunya yang meminta imbalan untuk sementara waktu di dunia ini.